Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Didit di podcast Bisnis Indonesia. Kebetulan hari ini bertepatan dengan perayaan Hari Imlek ya. Kepada sobat bisnis yang merayakan Hari Imlek, selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Gong Si Fat Coy. Berkaitan dengan Imlek, kita tahu bahwa di tradisi Tahun Baru Imlek itu ada berbagai macam perayaan yang bisa dilakukan. Salah satunya mungkin ciri khas Tahun Baru Imlek itu dari sisi makanannya. Betul nggak Sobat Bisnis? Nah, kali ini tema yang akan dibahas di podcast Bisnis Indonesia adalah tentang makanan khas pada perayaan Hari Imlek. Ini saya ambil dari berbagai sumber yang mungkin masih banyak lagi di antaranya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu di kali ini. Saya ambil yang paling populer mungkin yang ada pada saat perayaan Hari Imlek. Nah, yang pertama yaitu ikan bandeng. Nah, dalam tradisi Imlek di Indonesia, ikan bandeng itu wajib disajikan. Ikan bandeng dipercaya sebagai sumber rezeki untuk mereka yang merayakan Imlek. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu. Awalnya, ikan bandeng banyak dikonsumsi oleh warga etnis Tionghoa yang menetap di Jakarta atau bisa dikenal dengan nama Cina Betawi. Ikan bandeng biasa diolah menjadi pindang mungkin ya. Saat memasaknya harus dalam kondisi utuh. Selain itu, ketika membelinya juga tidak boleh ditawar karena dipercaya bisa mengakibatkan kesialan. Ada-ada aja mungkin ya. Tapi itulah kepercayaan untuk orang-orang yang merayakan perayaan Hari Imlek. Nah, untuk makanan yang kedua, ini ada nian gao atau kue keranjang. Nah, kalau ini sih tetangga saya pun suka membagi-bagikan ini kalau misalkan pas perayaan Hari Imlek. Ya, rasanya enak sekali ini kalau kue keranjang. Nah, sejarahnya nian gao yang dikenal dengan sebutan kue keranjang di Indonesia juga jadi makanan khas Imlek yang wajib disajikan. Mereka yang merayakan akan memburu nian gao saat Imlek tiba. Konon, kue yang mirip dengan dodol ini memiliki makna kekeluargaan. Hal ini dapat dilihat dari bentuk kue keranjang yang seperti lingkaran. Bentuk inilah yang menandakan kekeluargaan yang erat dan tak mudah dipisahkan. Kue keranjang yang biasa disusun bertingkat dari ukuran besar hingga kecil, ini juga memiliki makna kesuksesan dan naiknya rezeki. Oleh karenanya, kue ini wajib ada saat perayaan Imlek. Untuk berikutnya, yaitu Xiaomi atau mie panjang umur. Nah, mungkin orang Indonesia sendiri tidak asing lagi dengan mie ya, apalagi mie instan. Makanya karena mie instan asal Indonesia itu menjadi salah satu mie instan yang paling digemari di dunia gitu ya. Nah, tradisi menyantap siumi sudah dijalankan turun-temurun. Siumi sendiri adalah mie goreng. Makanan ini wajib disajikan dalam perayaan Imlek karena memiliki makna positif. Siumi rasanya gurih dan kenyal. Biasanya disajikan dalam ukuran yang lebih panjang dan mie goreng pada umumnya. Ukurannya yang panjang dipercaya memiliki makna umur yang panjang, seperti sebutan mie tersebut. Selain umur panjang, menyantap Xiaomi juga dipercaya memiliki makna kelancaran rezeki yang lebih berlimpah dari tahun sebelumnya. Jadi, bagi siapapun yang menyantap Xiaomi atau mie panjang umur saat Imlek, niscaya mendapat kehidupan abadi dan rezeki melimpah. Oh, amin. Rata-rata makanan yang disajikan pada pas perayaan Hari Imlek itu berkaitan dengan rezeki ya. Semoga saja istilahnya tuh rezeki sobat-sobat bisnis juga berlimpah di tahun ini. Amin. Nah, berikutnya adalah Yisang. Perayaan Imlek akan semakin meriah kalau menyantap Yisang bersama keluarga. Yisang atau Yuseng adalah salah satu makanan wajib dalam tradisi Imlek. Makanan ini bisa disebut sebagai salad karena terbuat dari sayuran dan ikan. Yisang disajikan dengan warna-warni yang cantik. Jumlah bahan yang digunakan 8-17 jenis, karena angka itu dianggap sebagai lambang keberuntungan dalam budaya Cina. Di dalamnya terdapat ikan mentah,
biasanya menggunakan salmon atau tuna. Untuk sayurannya, ada irisan wortel, lobak, rumput laut, jeruk bali, hingga pangsit. Bumbunya meliputi saus plum, minyak, hingga biji wijen. Semua bahan ini memiliki makna keberuntungan, rezeki melimpah, dan lainnya. Makanan berikutnya yaitu pangsit, atau disebut jiaozi. Ini pun sudah tidak asing bagi orang Indonesia nih pangsit. Dalam sejarah, lebih dari 1800 tahun yang lalu, pangsit dalam bahasa Mandarin itu jiaozi dianggap masyarakat Tiongkok sebagai makanan keberuntungan saat Imlek. Hidangan tradisional ini dinikmati saat makan malam dan sangat populer di Tiongkok, terutama di Tiongkok bagian utara. Legenda mengatakan semakin banyak pangsit yang ada selama perayaan tahun baru, semakin banyak uang yang akan dihasilkan di tahun berikutnya. Kalau seperti ini sih tukang pangsit berarti rezekinya sangat melimpah karena dia tidak hanya membuat pangsit saat Imlek mungkin ya. Nah, untuk hidangan penutup ini ada ronde atau dalam bahasa Tiongkoknya adalah tang yuan. Ronde dalam bahasa Mandarin yaitu tang yuan adalah hidangan penutup Tiongkok yang terbuat dari tepung beras ketan berbentuk bola dicampur dengan air atau sirup manis atau sirup jahe. Tang yuan adalah makanan utama untuk festival lentera di Tiongkok. Namun, masyarakat di Tiongkok Selatan memakannya sepanjang festival musim semi. Pengucapan dan bentuk bulat dari tang yuan dikaitkan dengan reuni dan kebersamaan. Maka dari itu, tang yuan menjadi salah satu hidangan yang hadir selama perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, mungkin cukup informasi yang akan saya berikan pada kesempatan hari ini. Semoga teman-teman atau sobat bisnis yang merayakan hari Imlek diberikan kerajaan rezeki, amin. Keberuntungan di tahun berikutnya, amin. Dan semoga tidak hanya bagi sobat-sobat bisnis, tapi juga kita doakan supaya negeri kita tercinta ini diberkahi oleh rahmat dan rezeki dan kelancaran dalam berbagai bidang. Nah, mungkin sekian saja info mengenai makanan yang ada yang menjadi ciri khas perayaan hari Imlek. Kita akan bertemu lagi di tema selanjutnya di podcast Bandung Bisnis. Saya Didit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.